Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Alfi dalam acara Intai Info Santai. Sobat, perayaan Idul Adha merupakan salah satu hari besar keagamaan yang dirayakan dengan penuh sukacita oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hari raya yang bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji ini disebut-sebut sebagai hari paling suci kedua oleh umat Islam setelah Hari Raya Idul Fitri. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia dan negara di penjuru dunia, perayaan Idul Adha ini relatif lebih meriah daripada perayaan Idul Fitri. Banyak tradisi yang digelar oleh muslim penjuru dunia untuk merayakan Idul Adha. Di antaranya pergi mengunjungi sanak saudara, mengadakan jamuan makan bersama keluarga dan kerabat, menggelar pawai-pawai dan sebagainya. Dalam perayaan Idul Adha, ada satu ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam yang memiliki harta berkecukupan, yakni melakukan kurban. Ritual kurban dilaksanakan dengan cara melakukan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan dagingnya kepada para tetangga dan orang-orang yang membutuhkan. Saat momen Idul Adha, biasanya kulkas kita penuh dengan daging sapi dan kambing hasil pembagian kurban dari orang-orang sekitar kita. Masyarakat Indonesia biasanya mengolah daging tersebut menjadi beberapa jenis makanan, diantaranya sate, gulai, rawon, tongseng, rendang, dan sebagainya. Kadang bingung juga nih sobat, mau diolah menjadi apa lagi daging-daging di kulkas kita? Yuk simak beberapa referensi olahan daging kurban dari berbagai negara di dunia berikut ini. Pertama, ada shawarma. Shawarma merupakan hidangan khas Timur Tengah. Masakan ini berbahan dasar daging, bisa daging sapi, domba, maupun kambing. Daging biasanya dibakar dengan cara ditusuk dengan tongkat besi secara vertikal dan kemudian diputar hingga daging matang merata. Setelah matang, daging kemudian disajikan dengan roti pipih dan tambahan beberapa bahan sayuran lainnya seperti tomat, mentimun, lobak, humus, tabini, dan sebagainya. Sekilas, hidangan ini nampak mirip dengan kebab khas Turki, namun ada beberapa perbedaan antara kebab dan shawarma. Perbedaan tersebut diantaranya dari tambahan sayur atau toppingnya dan bumbu dalam pembuatannya. Hidangan ini sangat populer di beberapa negara Timur Tengah, terutama di semenanjung Arabia seperti Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Yaman, Oman, dan Uni Emirat Arab. Kedua, adalah macun. Jika kita berbicara tentang olahan daging khas Turki, tentu yang terbayang di pikiran kita pasti kebab. Padahal ada hidangan lainnya dari negara Edirgan yang bisa dijadikan inspirasi saat memasak daging. Salah satunya adalah lamacun. Hidangan ini berbahan dasar daging yang disajikan dalam adonan pipih yang sekilas mirip pizza. Daging cincang yang sudah dimasak dan dipadukan dengan adonan pipih ini disajikan dengan beberapa komposisi seperti bawang bombay, tomat, paprika, jinten, peterseli, dan kayu manis. Selain itu, biasanya juga ditambahkan beberapa sayuran seperti selada, mentimun, dan terong. Yang ketiga, ada pilaf. Umat Islam di India juga antusias dalam menyambut perayaan Idul Adha. Islam bukan merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat India, namun jumlah populasi muslim di India sangat besar dan menjadi agama terbesar kedua setelah Hindu. Umat Islam di India biasanya berkurban dengan kambing atau domba. Hal ini lantaran untuk menghormati masyarakat Hindu di India yang mensucikan sapi. Ada satu hidangan khas India yang sering disajikan saat perayaan Idul Adha, yakni pilaf. Hidangan ini terbuat dari nasi atau bulgur yang ditumis dengan minyak atau mentega yang dikombinasikan dengan kaldu dan berbagai rempah-rempah khas India. Dalam penyajiannya, biasanya ditambahkan irisan daging kambing atau domba dan beberapa sayuran seperti tomat dan wortel. Hidangan ini banyak ditemukan saat perayaan Idul Adha di India, misalnya di daerah Hyderabad, Uttar Pradesh, Punjab, dan Kashmir. Yang keempat, ada cassoulet. Beralih ke masakan dari negara di Eropa,
Cassoulet merupakan hidangan olahan daging khas negara Prancis. Meskipun bukan negara mayoritas muslim, namun Prancis merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di wilayah Eropa Barat. Hal ini terjadi lantaran banyaknya warga keturunan dari negara-negara Islam bekas jajahan Prancis seperti Aljazair, Lebanon, Maroko yang menetap dan berketurunan dari Prancis. Selain itu, banyak imigran dari Timur Tengah dan Afrika yang menyeberang ke Prancis menjadikan negara yang identik dengan Menara Eiffel ini memiliki populasi muslim yang cukup besar. Saat perayaan Idul Adha di Prancis, umat Islam di sana banyak menyajikan hidangan berbahan daging, salah satunya yakni cassoulet. Pada umumnya, di Prancis, cassoulet berbahan dasar daging babi. Namun, karena daging babi adalah haram bagi muslim, komunitas muslim di Prancis banyak mengganti daging babi tersebut dengan daging sapi, kambing, maupun domba. Pembuatannya cukup sederhana. Daging yang sudah dipotong dimasak dengan kacang putih, sosis, dan saus tomat. Hidangan ini banyak dijumpai di daerah Toulouse, Prancis. Yang terakhir ada grill kofta, khas negeri piramid, Mesir. Hidangan ini berbahan dasar daging domba yang diolah dengan berbagai rempah-rempah khas Mesir. Proses pembuatannya yakni dengan domba yang telah dicincang, kemudian dimasak dengan campuran beragam rempah-rempah dan ditambahkan dengan daun mint dan peterseli. Kemudian daging tersebut dibakar di atas arang. Masyarakat asli Mesir biasanya menjadikan grill kofta untuk dijadikan sebagai cemilan. Namun, bagi Anda yang menggunakan nasi sebagai makanan pokok, maka Anda bisa menyajikan grill kofta bersama dengan nasi. Biasanya masyarakat Mesir menyantapnya dengan roti atau nasi yang merupakan favorit masyarakat Mesir. Nah, itu tadi sobat, beberapa masakan olahan daging dari berbagai negara di dunia yang bisa sobat jadikan referensi untuk mengolah daging kurban di rumah Anda. Tetap jaga kesehatan dan jangan terlalu banyak mengkonsumsi daging dengan porsi yang berlebihan, sebab daging mengandung banyak kolesterol yang kurang baik bagi kesehatan Anda jika terlalu berlebihan. Sampai jumpa di info santai selanjutnya.